Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara Lun dimanapun saat ini berada? Kembali hari ini bertemu dengan saya Yusuf Rijal dalam acara diskusi podcast kerjasama Serambi dengan Bawaslu. Hari ini kita mengangkat tema diskusi tentang penegakan hukum pemilu di Aceh. Mungkin untuk sedikit gambaran, minggu lalu kita sempat diskusi juga dengan Bawaslu, yakni tentang pengawasan partisipasi publik. Nah, dalam diskusi itu ada sempat mencuat beberapa hal, di antaranya tentang minimnya tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi pemilu, di mana salah satunya disebutkan kemungkinan karena masyarakat yang mulai apatis. Nah, di sini bisa jadi mungkin karena penilaian masyarakat tentang sulitnya pelaporan ke pihak penyelenggara, dalam hal ini Bawaslu atau Bawasli, atau penegakan hukum. Nah, hari ini kita akan berbincang tentang penegakan hukum pemilu di Aceh. Jadi kita akan membahas gimana sebenarnya proses pelaporan, ya, kemudian bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara, sehingga kita harapkan masyarakat bisa mengerti, bisa paham seperti apa sebenarnya proses pelaporan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dan hari ini telah hadir bersama saya itu dua narasumber dari Panwasli Aceh. Yang pertama itu ada Pak Arif Fadilah Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau Komisioner Panwasli Provinsi Aceh yang membidangi masalah hukum, data, dan informasi, Pak ya? Ya. Oke, berikutnya ada Pak Naidi Faisal. Ya. Apa kabar Pak Naidi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau juga Komisioner Panwasli Aceh, Divisi Penyelesaian Sengketa. Jadi ini kita akan berbincang pada orang yang tepat. Jadi nanti kita bisa menggali berbagai informasi terkait dengan teknis pelaporan maupun bagaimana sebenarnya penyelesaian sengketa yang dilakukan selama ini. Saya ingin mengawali diskusi kita dengan Pak Arif Fadilah. Pak Arif, ya. Selama ini Pak, kita ingin tahu sejauh mana sebenarnya masyarakat ikut berpartisipasi melaporkan setiap pelanggaran ke penyelenggara. Ya, terima kasih. Memang benar ada situasi di mana masyarakat itu kurang respon terhadap isu-isu pemilu. Tapi dari pemilu ke pemilu di Aceh sebenarnya ini sudah terjadi perubahan. Trennya positif ya? Trennya positif. Okay. Masyarakat lebih peduli sekarang karena bentuk-bentuk partisipasi pun sudah mulai berubah. Artinya kalau dahulu boleh katakan sangat tradisional, artinya masyarakat itu datang ke kantor Panwas, dia melapor, kemudian dia harus kita proses laporannya. Tapi sekarang ini bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam hal ingin melapor itu sudah kita buat beberapa inovasi. Salah satunya mereka bisa melapor dengan bentuk aplikasi. Dia ada aplikasi, jadi dia bisa melapor. Nah, kemudian dia juga bisa melapor via email. Dia juga bisa melapor kemudian nanti akan ada langkah-langkah yang kita akan lengkapi laporan itu. Artinya akses melapor itu dipermudah. Dipermudah. Lalu bentuk partisipasi masyarakat kan juga sekarang lebih independen, ya. Dari kalau kita perhatikan pemilu di Aceh katakanlah 2006, 2009, kemudian 2000
10 2011 2012 kemudian terakhir kemarin 2014 2017 itu trennya positif ya. Masyarakat sudah mulai melapor, sudah mulai dia memberikan bentuk partisipasi yang kritis. Mereka menggunakan medsos dan sebagainya. Nah, berbeda dengan pemilu sebelumnya. Ini juga terkait dengan perubahan teknologi dan sebagainya. Saya kira untuk mengatakan sekarang masyarakat itu ini apatis, mungkin itu kita tidak indikatornya mungkin perlu ada pengkajian. Sekarang masyarakat mulai berani dia. Gimana kita bisa melihat bahwa tingkat partisipasi ini terus membaik, Pak? Mungkin ada data-data yang bisa menjadi pembanding itu ya? Ya, kita lihat memang dulu kalau kita lihat sekarang ya, misalnya dari laporan data yang ada sama Panwasli Aceh, itu Panwasli merekapnya laporan dalam dugaan pelanggaran dalam bentuk temuan itu ada 191. Itu di pemilu 2017 ya. 191 itu temuan. Artinya temuan itu informasi yang kita dapati hasil pengawasan. Jadi kita dapat informasi, kita investigasi. Ini ada 191 temuan. Kemudian laporan yang disampaikan oleh masyarakat itu ada 197 laporan seluruh Aceh. Ya, totalnya yang ditangani oleh Panwasli Aceh kemarin itu 388 laporan dan temuan. Totalnya Pak ya? Ya. Dari data ini, dari 388 ini 239 dugaan pelanggaran pemilu yang ditindaklanjuti. 239 yang bisa ditindaklanjuti. 189 dugaan pelanggaran yang tidak diregistrasi. Ini artinya tidak diregistrasi, tidak terpenuhi syarat-syarat sebuah laporan yang harus ditindaklanjuti. Misalnya dia melapor tetapi dia tidak tahu persis, tidak bisa menunjukkan bukti-bukti dan saksi, ini nggak mungkin kita proses. Lalu kita bisa lihat dari sekian banyak kasus yang masuk itu administrasi ada sekitar 70 kasus. Administrasi ya? Jadi dugaan pelanggaran yang dikategorisasikan administrasi. Ya. Lalu yang kode etik itu ada 51 kasus. Kode etik ini artinya pelanggaran yang mengena pada penyelenggara pemilu. Artinya penyelenggara pemilu melanggar prinsip-prinsip etik penyelenggara. Itu ada 51 kasus. Kemudian pidana pemilu ada 94 kasus. Artinya pidana pemilu ini selain yang bersifat administrasi dan kode etik tadi, ini terkait dengan larangan-larangan yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang bersifat pidana, termasuk di sini money politik dan sebagainya. Nah, pelanggaran lainnya itu ada 24 kasus, Pak. 24 kasus ya? Pelanggaran lain ini misalnya pelanggaran terhadap Undang-Undang ASN ya, seperti itu ya, dan ketentuan lain. Nah, sengketa itu nanti Pak Nedi, sengketa itu juga walaupun dia bukan pelanggaran, sengketa itu bagian dari desain penegakan hukum. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggara pemilu itu menyiapkan desain penegakan hukum. Pertama, ada semua hal-hal yang terkait dengan pelanggaran administrasi, itu ada ketentuan dan proses yang diproses. Lalu administrasi ini juga ada dua, ada administrasi yang sesuai dengan administrasi yang terkait TSM, itu terstruktur, sistematis dan masif. Itu. Lalu ada pelanggaran pidana, ini ada dua, berarti sudah dua. Lalu ada etik, jadi pelanggaran-pelanggaran yang terkait etik. Lalu ada pelanggaran yang terkait dengan bukan pelanggaran, non pelanggaran ya, sengketa. Itu kalau orang bersengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu atau peserta dengan peserta, itu ada prosesnya. Lalu ada pelanggaran terhadap undang-undang lain, misalnya undang-undang ASN dan sebagainya. Itu dimaksud di sengketa itu ya? Itu bukan. Kalau bukan. Pelanggaran dari undang-undang lain, jadi artinya begitu kita lihat tidak ada kewenangan Panwasli untuk menjustis atau menindaklanjutinya. Jadi Panwasli hanya memastikan ini terpenuhi formal material saja. Lalu direkomendasikan kepada misalnya kepada KSN
untuk ditindaklanjuti, apakah diberhentikan atau sebagainya. Lalu sengketa hasil itu kewenangannya juga Panwas hanya di dalam sengketa hasil hanya memberikan keterangan terkait apa yang disengketakan. Itu di kewenangannya ada di MK. Jadi ini jalur-jalur penegakan hukum yang dari hari ke hari pemilunya semakin baik. Saya kira itu. Oke. Tadi Bapak bicara soal data pemilu di data pelaporan ya Pak ya? Iya. Di tahun 2017. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya Pak, ini ada peningkatan tingkat partisipasi masyarakat. Ya, kalau kita bandingkan dengan periode sebelumnya, itu kita bisa melihat periode sebelumnya angka pelaporan itu semakin baik, artinya semakin itu makin bertambah, ya makin bertambah. Tetapi dengan bobotnya beda dengan sebelumnya. Jadi angka laporannya itu bertambah tingginya, maka mungkin lebih tinggi, lebih banyak, okay. Tetapi sifatnya tidak bisa ditindaklanjuti, ya, karena saksinya masyarakat masih takut, ya. Takut mereka, ya bisa jadi takutnya untuk apa. Tapi sekarang ini ada situasi tren yang positif, masyarakat lebih berani. Mungkin dia juga melihat bahwa konstelasi politik di Aceh semakin lama semakin baik. Memang kita ini masih dalam konteks konsolidasi demokrasi, dalam arti di Aceh pasca konflik. Tapi kesininya itu kita melihat ada tren yang positif. Saya kira itu Pak. Oke. Tapi saya menarik sedikit Pak ya. Di laporan di 2017 itu terbanyak sepertinya yang persoalan administrasi ya Pak ya? Ya. Yang pelanggaran lain seperti misalnya money politik itu berapa banyak tadi Pak? Ya money politik ini kan kita lihat dia di pelanggaran pidana ya, dugaan pelanggaran pidana. Yang itu untuk Aceh itu kita lihat tidak terlalu banyak sebenarnya. Tidak terlalu banyak kalau money politik ya. Pidana itu juga beragam ya. Di sini kurang lebih kalau kita lihat di sini ada yang putusan pidana pemilu ya, itu ada 8 putusan yang diproses ya, yang berhasil diputuskan sampai akhir, yang ikrah itu 8 putusan pidana pemilu. Dari yang pelanggaran pidana, jumlah pelanggaran pidana tadi hanya 8 putusan pidana pemilu yang bisa diselesaikan. Ya. Karena ini kita harus akui bahwa salah satu momok bagi pengawas pemilu itu adalah money politik. Ya betul. Dari dahulu itu, jadi money politik ini merusak demokrasi juga ya. Selain merusak demokrasi, kami juga mengalami proses yang tidak mudah ya menangani. Karena proses penyelesaian pidana pemilu ini tidak hanya pengawas, tetapi juga melibatkan kepolisian. Nah, jadi dalam hal secara prosedurnya, dalam hal untuk memastikan bahwa ini terpenuhi formal materialnya, itu ada di Panwasnya dulu. Jadi Panwas di sini posisinya sebagai dilaporkan oleh masyarakat, kemudian kita bawa dia ke Gakumdu, itu Panwas seperti pengadu posisinya. Lalu nanti dilakukan penyidikan, naik itu sampai ke tingkat, kemudian disidangkan di pengadilan. Nah, itu posisi kita itu membuktikan apa yang diadukan itu. Ya, karena kita sudah melapor, nanti kita harus berkewajiban membuktikan. Nah, masyarakat sendiri biasanya ini agak terkendala saat membuktikan ini, Pak Ari. Ya betul. Nah, kalau mungkin kita berbicara melaporkan, mungkin masyarakat melihat banyak mungkin. Tapi untuk melaporkan kemudian membuktikannya ini yang berat. Ini kan saya kira harus cari solusi juga mungkin Pak. Ya. Bagaimana masyarakat mungkin kesadarannya atau masih takut bisa jadi, ya kan? Atau ada hal-hal lain. Ini yang sepertinya masih terjadi di kita ini Pak. Memang menurut saya untuk menyelesaikan persoalan ini tidak cukup elemen pengawas pemilu. Tetapi yang paling penting menurut saya itu perangkat aturannya harus
kita harus kemudian ditegakkan dengan baik. Misalnya ada regulasi yang melindungi saksi, melindungi pelapor, itu memang diterapkan dengan baik oleh kepolisian tentunya ya. Nah, itu yang pertama. Jadi masyarakat tidak takut. Jadi mungkin kita semua paham dalam teori partisipasi itu masyarakat itu akan mau berpartisipasi dia bila bisa selesai menjawab apa pentingnya dia melapor. Kalau kira-kira dia nggak penting, malah rugi, malah kemudian dia merasa terancam dan sebagainya, masyarakat tidak melapor. Nah ini kan dengan demikian ada kita semua harus membuat situasi bahwa demokrasi ini menyenangkan, membahagiakan atau mensejahterakan. Jadi ada situasi basic need masyarakatnya harus dipenuhi dulu, kesejahteraan, kesehatan dan sebagainya. Kalau sudah itu terpenuhi, kesehatannya terpenuhi, kesejahteraan listrik, air dan sebagainya terpenuhi, baru masyarakat melakukan hal yang lain. Jadi kalau ini belum terpenuhi, melapor malah terganggu, jadi masalah. Jadi nggak bisa juga kita kemudian melihat ini secara parsial. Harus komprehensif. Dan kita nggak bisa juga menuduh masyarakat itu nggak melek politik. Di Aceh ini menurut saya sangat melek. Kedai kopi kita tuh seperti ruang-ruang demokrasi. Betul. Di situ kita bebas berbicara. Di sawah juga kita bicaranya politik juga. Di sawah juga bicara politik gitu. Jadi menurut saya demikian. Jadi harus ada situasi di mana kita dorong pemilu kita itu lebih nyaman, lebih membuat masyarakat itu melihat bahwa proses 5 tahun ini bukan hanya sekedar siapa yang memimpin, tapi apa yang akan dirasakan mereka. Itu penting. Ya, ini tentunya perlu sinergi dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu. Oke, sedikit lagi Pak Nyarif. Sebenarnya teknis pelaporannya itu gimana? Ini tuh masyarakat bisa paham, sebenarnya tidak terlalu ribet mungkin ya. Yang pertama, jika misalnya dalam sebuah tahapan pemilu, jadi masyarakat ingin melaporkan yang dia tahu, ya kan, sesuatu, karena forum-forum informasi itu ketika tahapan pemilu itu dia atmosfernya jadi tinggi, jadi semua orang ingin menyampaikan sosialisasi sebenarnya. Pemerintah ada, media sosial juga melakukan hal seperti itu, sehingga masyarakat kadang-kadang dia tidak terlalu artinya gini, kita tidak boleh katakan masyarakat tidak tahu apa yang dilanggar. Nah, jadi masyarakat itu juga sudah mulai terdidik dengan informasi. Mereka kemudian melihat ada keanehan, lalu mereka bisa mendatangi pengawas pemilu yang terdekat kantornya. Misalnya ini yang manual, mereka datang ke kantor, di sana sudah ada petugas yang melayani. Jadi mereka ditanyakan apa yang ingin dilaporkan, lalu apa yang dilaporkan. Jadi masyarakat perlu tahu juga apa yang dilaporkan. Misalnya yang dilaporkan ada sekelompok orang bertemu membuat kegiatan di satu tempat, padahal belum tahapan kampanye. Belum masuk. Nah, dia datang melaporkan, dia sampaikan itu yang dilaporkannya apa itu peristiwanya, siapa yang melakukan. Dia mau melaporkan. Jadi ada peristiwa tapi dia belum tahu siapa melakukan. Nah, itu juga sulit. Tapi setidaknya lengkap. Kapan terjadi peristiwanya, siapa yang melaporkan, di mana kejadiannya, nah, kemudian siapa yang kira-kira ada di situ dan bisa jadi saksi. Nah, ketika dia sebutkan, itu mungkin belum lengkap. Nah, pengawas pemilu kemudian menindaklanjutinya yang belum lengkap tadi. Dia sebagai pelapor disuruh melengkapi KTP-nya. Tetapi semua itu adalah informasi yang dikecualikan. Artinya pelapor ini sebelum prosesnya itu tidak akan tahu siapa yang melaporkan. Itu adalah informasi yang dikecualikan. Nah, mungkin ketika tahapan sudah masuk pada tahapan, sekarang kan administrasi kalau di dalam pemilu sudah diproses berdasarkan adjudikasi. Tidak lagi dahulu 2006, 2009 itu dilaporkan, dilihat lengkap, dikaji pengawas, ini pengawas menentukan. Nah, sekarang nggak lagi. Sekarang
dilaporkan, habis itu dikaji, dia apa sudah lengkap, nah, kemudian dijadwalkan sidangnya, di sidang. Jadi di situ ada proses. Jadi laporan yang dilaporkan masyarakat itu dia laporan 7 hari sejak diketahui. Jadi ini yang sejak 7 hari sejak diketahui. Jadi laporan itu misalnya diketahui itu tanggal ini harinya hari kerja. Ya. Jadi 7 hari itu bukan pada kapan peristiwa itu terjadi. Bukan peristiwa itu udah lebih dari 7 hari, tapi 7 hari sejak diketahui. Begitu diketahui nanti kita lihat, kita menghitung, kita klarifikasi. Oh ini laporannya udah lama diketahui, udah 10 hari diketahui. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi laporan itu peristiwanya bisa lama, tapi dia ketahui sejak kapan. 7 hari. Begitu udah 7 hari kita proses. Ini ada waktu kita memproses kurang lebih 14 hari dengan sidang-sidang dan putusan. Nah, kita panggil nanti pelapornya. Nah, di sinilah di termin ini hukum kita memang masih begitu, Pak. Nggak mungkin pelapor itu tidak ikut sidang. Karena dia mempertanggungjawab. Kalau enggak nanti banyak kali fitnah di dalam pemilu kita nih. Betul. Yang diatur begitu seperti ini juga banyak hoak, banyak fitnah. Apalagi tidak diatur. Nah, temuan begitu juga. Kalau temuan yang menemukannya misalnya Panwas Kabupaten, yang dia dia lihat itu berarti 7 hari sejak ditemukan. Nah, peristiwanya kapan? Tapi dilihat nanti dia dokumentasikan. Yang menemukannya itu kan hasil pengawasan, berarti Panwas. Bisa Panwas kecamatan, bisa Panwas Kabupaten. Dia dokumentasikan, dia naikkan, disidangkan satu tingkat di atasnya. Jadi kalau yang menemunya Panwas berarti yang menyidangkan temuan itu adalah Panwas Kabupaten. Begitu juga kalau temuannya Panwas Kabupaten, berarti yang sidangkan Panwas Provinsi. Jadi proses itu juga sama. Nah, 14 hari. Tidak boleh lebih. Jadi proses. Jadi 7 hari sejak ditemu, ya kan? Nah, sejak ditemukan diregister sebagai temuan, itu kita cuma punya waktu 14 hari memutuskan. Oke. Kalau sengketa nanti Pak Naidi yang memang expertnya. Ya, ini saya sudah nggak sabar juga ini sebenarnya. Tapi ada sedikit nih Pak kan. Ya. Salah satu yang menjadi temuan Panwas itu sumbernya dari bukan laporan masyarakat, tapi misalnya sempat heboh di media sosial, ya kan? Ya. Itu akan menjadi salah satu temuan Panwas gitu Pak. Oh ya. Atau kadang-kadang Panwas sendiri yang melihat peristiwanya. Kan? Ada ini dia. Ya, baik. Jadi misalnya ada viral sesuatu di media sosial itu masih bersifat informasi, belum temuan. Ya informasi. Jadi informasi awal. Nah, informasi awal ini yang dilakukan oleh Panwas cross check dulu. Misalnya ada berita di online, ya kan? Kita cross check siapa yang naikkan berita ini. Harus jelas sumbernya. Setelah di cross check, kalau ada nomor HP-nya kita koordinasi dulu. Lalu kemudian dilakukanlah investigasi, dibentuk tim investigasinya, bergerak terus kepada nih. Jadi kira-kira misalnya ini yang dibicarakan ada money politik yang diberitakan oleh. Jadi pemilih online itu coba diklarifikasi money politiknya di mana, itu kita turunkan ke lapangan berdasarkan hierarki. Misalnya kejadiannya di Lepung, jadi nanti secara hierarki langsung turun tuh kawan-kawan Lepung cari. Nah, lalu begitu sini sudah diinvestigasi, dilakukan kajian, digunakan Perbawaslu 7 nih. Nah, Perbawaslu 7 cara prosesnya. Dilakukan kajian, ya. Setelah dilakukan kajian diplenokan oleh Panwasnya. Nah, ini informasi tadi itu batas waktunya 7 hari. Karena temuan itu adalah hasil pengawasan. Apabila hasil pengawasan itu mengandung dugaan pelanggaran, harus ditetapkan sebagai temuan. Sejak 7 hari sejak ditemukan. Jadi 7 hari informasi awal nih. Begitu 7 hari kita plenokan, kita tetapkan sebagai temuan. Itu sudah terpenuhi formal materialnya. Sudah ditetapkan temuan, ada waktu apabila nih kayaknya perlu kajian-kajian, perlu lagi kita klarifikasi, perlu orang kita tanya, ada waktu 7 hari lagi kita tambah. Lalu ini didokumentasi, diberkaskan, naik terus ke tingkat. Nah, jadi kalau informasi-informasi yang bersifat itu pertama di cross check dulu. Begitu di cross check, diinvestigasi, dicari siapa pelakunya, cari saksinya, dicari apa. Jika terpenuhi baru dijadikan temuan. Jadi tidak serta-merta
informasi itu juga bisa bersifat SMS, bisa bersifat berbagai macam lah, WhatsApp dan sebagainya. Itu harus kita kejar dulu. Jadi kalau kira-kira 7 hari udah kita kejar, kita investigasi, nggak ini ya cukup kita perlindungan, ini bukan temuan ini tidak cukup alat bukti, kira-kira begitu. Oke, baik Saudara Harun. Sekarang kita akan beralih ke Pak Naidi Faisal. Tetapi sebelum itu kita break sejenak.